buat kita. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi tentang hal itu. Faktor penyebab krisis satu, lagi-lagi karena dosa, dosa, dan dosa. Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi tantangan, masalah, persoalan, atau krisis itu diakibatkan karena kita ini orang berdosa, Bapak Ibu. Sehingga kita itu lebih mudah, lebih gampang apa? Putus punya pengharapan. Alias apa? Pesimistik, tidak optimis. Ini akar persoalan. Ini juga yang menyebabkan kenapa banyak manusia di dunia ini waktu menghadapi krisis, justru krisis itu membawa kehancuran. Karena orangnya belum bertobat. Dosa ini hanya bisa diatasi dengan pertobatan dan perjumpaan kepada Yesus secara pribadi, kan Bapak Ibu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu arti makna telah kehilangan kemuliaan Allah artinya adalah akibat dosa. Kita tidak lagi punya optimisme, pengharapan, keyakinan yang total kepada Tuhan. Yang sanggup menolong masalah, persoalan kita. Itu untuk kita selesai. Kita tidak lagi punya itu. Karena dosa. Sehingga waktu ada krisis, itu bagaikan badai, tsunami, yang akan meluluh lantahkan semua apa yang kita gapai, semua yang kita bangun. Salah dosa. Yang kedua, adanya kejadian pemicu atau pencetusnya. Contohnya, karena ada kematian anggota keluarga kita yang tiba-tiba. Atau bisa juga kita kehilangan pekerjaan kita. Maka saya katakan Bapak Ibu, kalau kita sudah usia ya di atas 40, jangan hobi pindah-pindah tempat pekerjaan. Itu berisiko tinggi. Apalagi kalau kita sudah punya tanggung jawab, istri, anak. Jangan lagi hobinya pindah-pindah pekerjaan. Kalau hanya karena ada konflik, masalah, ya masalahnya dihadapi. Konfliknya diselesaikan, jangan baper gitu loh Bapak Ibu. Tiba-tiba resign, resign, resign. Hanya karena masalah. Emang di perusahaan yang lain nggak ada masalah? Selama kita hidup di bawah kolong langit ini, masih selalu ada masalah. Maka kita resign hanya menghindari masalah, menghindari konflik, tidak menyelesaikan masalah. Hadapilah konflik itu. Kalau kita salah, ngaku dosa, apa sih salahnya? Dalam pelayanan Bapak Ibu, kalau usia kita sudah di kisaran 40 tahun ke atas, jangan lagi kita pindah-pindah tempat pelayanan Bapak Ibu. Risikonya tinggi. Karena apa? Usia kita bertambah kan? Tenaga kita juga apa? Makin berkurang kan sebenarnya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Karena saya sering masih menemukan para profesional, para pengusaha. Itu tadi. Ya, dikit ada masalah, resign. Dikit ada masalah, buka perusahaan baru. Ya, persoalannya, perusahaan baru itu pun nggak dikebuli dulu. Hanya karena emosi saja. Habis uangnya untuk buka usaha, untuk modal. Nggak ada hasil. Bapak Ibu, hati-hati dengan usia kita 40 tahun ke atas ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita menciptakan krisis yang menjadi malapetaka buat diri kita sendiri. Karena kita belum punya ketetapan hati. Memilih pekerjaan, karir, bisnis, atau juga pelayanan. Ya. Yang berikutnya apa? Pemicunya, penyebabnya. Karena tafsiran seseorang atas suatu keadaan dan situasi yang dialami. Artinya, orang itu mengolah, tanda kutip ya, kejadian tersebut dan memahaminya sebagai ancaman yang berat. Bukan hanya menyangkut ancaman buat pengetahuannya, tapi juga ancaman bagi kepercayaannya, agamanya. Termasuk juga apa? Dia selalu melihat semua orang-orang di sekitarnya itu menjadi sumber ancaman. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan hanya karena faktor.
Ya, pikiran kita yang negatif. Langsung kita mengambil keputusan dan tindakan ini yang benar. Jangan dulu. Alkitab kan katakan begini Bapak Ibu. Semakin banyak penasehat, maka semakin baiklah kita punya keputusan. Seringkali banyak orang di dunia ini mengambil keputusan dan tindakan hanya karena apa kata orang. Orang yang berikan saran dan masukan ini pun orang belum bertobat pula. Sarannya pun juga menghancurkan, kita ikuti pula. Apa yang terjadi? Muncul masalah. Yang melahirkan apa? Krisis. Contoh lain. Pengikutnya mengapin si Buaya. Pengajar sesat gereja Pondok Negeri. Para pengikutnya itu kan banyak disesatkan oleh mengapin si Buaya dengan menyalahgunakan, menyalah-tafsirkan ayat-ayat Alkitab. Dengan mengatakan Tuhan Yesus akan datang jam 12, tanggal 12, bulan 12, 2012. Tempatnya di Bale Endah, Bandung. Para pengikutnya percaya total gitu aja. Ajaran itu. Saking begitu percayanya, mereka jual harta mereka di kampung sana. Rumahnya, ladangnya, sawahnya, pekerjaannya, tokonya, mereka jual. Istri yang tidak mau ikut atau suaminya yang tidak mau ikut, anak-anaknya yang tidak mau ikut ke Bandung, ditinggalin. Lalu mereka berkumpul di Balienda. 2 kali mereka berkumpul Bapak Ibu. Di tanggal yang telah ditentukan oleh mengapin si buaya, Tuhan Yesus tidak tertarik untuk datang. Kedua kali menyebut mereka. Apa yang terjadi? Ya, mereka mengalami krisis. Sehingga waktu mereka pulang kampung, bingung. Karena tidak punya rumah lagi. Karena sudah dijual kan. Tidak punya pekerjaan lagi Bapak Ibu. Ini salah satu contoh. Krisis itu terjadi karena kita salah memahami. Salah mengerti. Ajaran, nasihat, masukan orang. Hati-hati Bapak Ibu. Pemicu ketiga. Keempat, maaf. Karena cara yang salah dalam menghadapi masalah. Dan kemampuan kita yang terbatas baik dari dalam diri dan dari luar. Misalnya apa? Dari luar teman. Ya, saya sudah singgung tadi Bapak Ibu. Kita datang ke pendeta yang salah. Kita mempercayai khotbah ajaran yang menyesatkan. Kan itu membuat kita krisis kan Bapak Ibu, kehilangan semuanya. Ya, apa? Kita datang ke dokter yang salah. Sehingga kita harus kehilangan banyak uang. Tapi sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, persoalan lain. Bisa juga. Karena apa? Kita tidak mengambil posisi untuk move on. Bangkit menghadapi masalah itu. Kita berdiam diri terus. Kita berharap Tuhan Yesus akan mengangkat masalah dan persoalan yang kita alami. Enggak lah Bapak Ibu, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Bagian Tuhan nggak usah kita campurin. Kan pasti lakukan bagian. Ini juga bisa membuat orang akan terus menerus hidup dalam krisis itu sendiri. Maka saya katakan tadi, Ayub pernah mengalami krisis. Maka ada satu kata yang pernah terlontar dari mulut Ayub dalam Ayub pasal 17 ayat 1. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Konteks ayat ini, di mana Ayub sedang mengalami krisis yang luar biasa. Karena dia kehilangan istri dan anak-anaknya. Semua usaha kambing ternak dombanya. Bahkan dia sendiri pun mengalami sakit penyakit. Bahkan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Bahkan mempersalahkan dia. Maka Ayub mengingatkan kita. Janganlah karena ya, jangan kita kalah dalam menghadapi krisis. Itu kan Ayub mau pesankan kepada kita malam hari ini Bapak.
Kalau kita kalah dan mengalah dan menyerah terhadap krisis masalah, ayo katakan, sudah tersedia kuburan untuk kita. Artinya apa? Kitalah yang memperpendek kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup lebih lama di dunia. Hati-hati kita dengan itu, Bapak Ibu. Sumber krisis yang kelima, karena cara kita memandang persoalan. Ya, ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Oke, cara kita memandang krisis itu, saya kasih contoh dulu Bapak Ibu. Tidak rasional. Contoh, ini pernah dialami oleh seorang pendeta. Istrinya sudah waktunya harus melahirkan. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, ya, supaya melibatkan medis untuk membantu proses persalinan. Tapi suaminya katakan begini, Bapak Ibu. Tidak usah. Tangan Tuhan berkuasa menolong kamu. Tanpa dokter, tanpa siapapun. Bisa melahirkan bayi yang ada dalam kandungan. Mu kata suaminya kepada istri. Ini kan gak rasional. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Meninggal bayi itu dalam rahim istri. Karena cara berpikir suaminya tidak rasional. Itulah awalnya sehingga suami istri ini cerai sampai hari ini. Ini pendeta loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa dosanya dokter itu sih? Kan gitu. Pengetahuan dokter itu juga dari Tuhan. Kan Amsal pasal 1 ayat 7. Sumber pengetahuan kan Tuhan. Jadi jangan juga kita haramkan profesi dokter, profesi medis. Karena Tuhan juga lahirkan mereka ke dunia ini, Tuhan juga menitipkan pengetahuan itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk kita orang percaya bisa kita pakai juga tenaga, keahlian yang Tuhan berikan bagi para dokter itu kan. Jadi kita harus rasional juga menghadapi krisis itu. Jangan tidak rasional, Bapak Ibu. Betul, tidak menghalangi mujizat Tuhan kita. Tidak membatasi. Tuhan bisa melakukan mujizat itu dengan tangannya langsung. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Mujizat Tuhan juga bisa terjadi dengan tangannya yang tidak langsung. Lewat siapa? Dia pakai dokter menjadi perpanjangan tangan. Maka dalam hal inilah kita harus ingat betul kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada. Saya mau coba perdalam arti kata segala perkara. Segala perkara itu artinya kan segala persoalan Bapak Ibu. Segala krisis boleh menerjang hidup kita. Usaha, bisnis kita, pelayanan kita boleh. Karena nggak bisa kita tolak itu. Tapi kita akan diberikan kemampuan, kuasa, dan kekuatan oleh Kristus. Terlebih khusus lewat Roh Kudus. Memampukan menguatkan kita menghadapi krisis itu Bapak Ibu. Maka artinya apa? Kita nggak boleh tersemangat. Nggak boleh. Karena kita punya roh Allah. Yang siap mendistribusikan kuasa, kasih, kekuatan. Bagi kita menghadapi semua masalah. Semua persoalan. Atau semua perkara. Seperti kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 3.